Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, saya sahabatmu Ustadz Nababan. Saat ini kami sedang berada di pesantren kita, pesantren modern Darul Ilmi Indonesia di daerah Gadok, Bogor. Dan ini lalu lintas kendaraan kebetulan lagi pada rame di pondok kita. Hari ini adalah jadwal kepulangan santri dari rumah ke pondok hari ini, karena kita kemarin liburnya telat. Jadi baru hari ini, hari pertama masuk santri atau kembali santri dari liburan selama lebih kurang 3 pekan ya. Jadi kalau suasana pondok kita seperti ini banyak. Waalaikumsalam Pak, terima kasih. Fi amanillah. Bu, ya fi amanillah, makasih. Ya, kita memang sedang sibuk dengan para wali santri kita. Suasananya cukup ramai, alhamdulillah, karena memang santri kita ini berjumlah lebih kurang 250 orang. Ini baru saja kita selesai kegiatan ya gathering bersama wali santri. Nah ini para santri kita, saudara bisa dilihat ini baru pada kembali ke pondok setelah liburan 3 pekan ini. Namun ada satu hal yang mungkin perlu kita sikapi, bahwa penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 ini cukup sangat drastis penurunannya di semua pesantren se-Indonesia ya. Bisa mencapai hampir 50% penurunan penerimaan santri baru di tahun ini. Saya tidak tahu apa penyebabnya ini. Apakah karena kondisi ekonomi Indonesia yang lagi turun drastis hari ini, ataukah ada faktor-faktor yang lain. Memang selama ini banyak sekali juga ujian terhadap pesantren karena ulah segelintir tokoh-tokoh pesantren yang kadang-kadang menyalahgunakan ya kesempatannya, sehingga membuat sebagian masyarakat di Indonesia agak alergi kepada pesantren. Tapi percayalah saudara-saudara, bahwa lembaga pendidikan sejenis pesantren ini masih yang terbaik di dalam mengawal akidah daripada anak-anak kita dan pembentukan akhlak moral daripada anak-anak kita. Kenapa? Karena pesantren ini anak kita dididik, diawasi selama 24 jam non-stop ya. Nah ini adalah lembaga yang sangat ideal menurut saya. Jadi kalau ada orang tua alergi dengan pesantren hanya karena ya 1-2 hal, isu-isu yang negatif terhadap pesantren, itu saya pikir adalah sebuah kekeliruan dalam memahami tentang dunia pesantren. Bahwa pesantren tidaklah bersih memang seperti yang kita harapkan, tetap ada saja cobaan-cobaan pesantren, ada yang namanya gejala-gejala LGBT gitu kan itu. Tapi itu jumlahnya ya kalau dihitung persentasenya hanya 0, sekian persen saja. Jadi menurut saya selaku pimpinan pesantren modern Darul Ilmi Indonesia ini tetap mengatakan bahwa lembaga pesantren masih yang tertinggi, masih yang terbaik di dalam menjaga keimanan anak-anak kita. Apalagi tantangan sekarang ini sangat luar biasa berat ya. Apa yang dihadapi anak-anak kita sekarang ini ya sangat berat sekali dari sisi moral ya, belum lagi tantangan ekonomi ke depan seperti apa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai orang tua di dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha waliyaqulu qaulan sadida. Yang artinya, wahai para orang tua muslim, hendaklah kamu senantiasa merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas. Apa yang kita takutkan saudara? Kita takut kalau suatu hari nanti tiba-tiba kita mati mendadak, sementara kita meninggalkan anak-anak, generasi kita di belakang adalah anak-anak yang sangat lemah, terutama lemah keimanannya, lemah ilmu pengetahuannya. Hendaklah kita merasa khawatir kalau sampai kita meninggalkan generasi yang lemah ini ya. Maka kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk memikirkan masa depan agama anak-anak kita.
Kalau sekarang saja kita masih hidup, anak-anak kita sudah jauh daripada agama, sudah sulit diajak untuk ibadah, untuk sholat. Apalagi kalau kita nanti sudah meninggal dunia, saudara-saudara. Maka wasiat daripada Nabi Yakub alaihissalam sebelum beliau meninggal dunia, dia kumpulkan anak-anaknya, kemudian dia memberikan nasihat, dia katakan, ya bunayya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang akan kamu sembah kalau nanti ayah sudah meninggal dunia? Ya, itu menjadi, kalau sekaliber Nabi saja, kalau Nabi saja ya itu khawatir terhadap agama anak-anaknya sepeninggal Nabi ini, apalagi kita saudara-saudara yang bukan Nabi, bukan siapa-siapa, kita ini bukan ulama ya. Maka saudara-saudara, mari kita memikirkan agama anak-anak ini dengan memasukkan anak kita ke pesantren. Tanamkan kembali kepercayaan terhadap pesantren, bahwa ada hal-hal yang negatif di pesantren itu kita tidak nafikan. Tetapi sampai hari ini sudah lebih daripada 300 tahun usia pesantren di Indonesia, menurut saya masih yang terbaik. Maka mari kita kembali lagi ya. Kalau tahun ini penurunannya sangat drastis sekali, mencapai 50% PSB di seluruh Indonesia, maka untuk tahun depan jangan sampai terulang kembali peristiwa ini ya. Kalau tidak, ya bagaimana? Siapa yang akan mengawal agama anak kita di masa mendatang ya? Maka kita sebagai orang tua, sekali lagi, mari Bapak Ibu tanamkan kembali kepercayaan kepada pesantren agar terjaga, terpelihara agama anak-anak kita ini. Ya. Dan saya mengajak pesantren modern Darul Ilmi Indonesia ini masih memberikan kesempatan ya. Kalau Bapak Ibu anak-anaknya belum dapat sekolah sekarang ini, silakan. Kami masih membuka diri ya, masih bisa menerima sampai akhir Juli ini untuk ajaran akademik 2026-2027 ini kita masih membuka ya. Nah, kita nanti aktifnya dari 1 Agustus ya. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang belum anak-anaknya terdaftar di sekolah manapun ya, kita menerima santri baru di tahun ini. Demikian. Nah, ini suasana, silakan dilihat Bapak Ibu. Suasana pesantren kita ini, alhamdulillah, ini orang tua santri sedang bersiap-siap akan kembali ke tempatnya masing-masing setelah mengantarkan anak-anaknya kembali ke pondok kita ini ya. Jazakumullah khair, ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.